Kita bakal bandingin mobil listrik 300 jutaan rupiah dengan mobil listrik hampir 3 miliar rupiah. Apa aja kesamaannya atau perbedaannya? Ikutin terus videonya. Di sebelah kiri gue ini adalah Wuling REV Long Range yang kisaran harganya 300 jutaan rupiah. Bahkan kalau yang short range-nya itu hanya di sekitar 250 jutaan rupiah. Bisa dibilang ini adalah mobil listrik paling terjangkau di Indonesia yang dikeluarkan oleh ATPM. Gue tahu di luar sana ada mobil listrik harga 70 jutaan rupiah, cuman kayaknya itu bukan dari ATPM ya. Sedangkan ini adalah BMW iX, teman-teman. Salah satu BMW listrik termahal yang sekarang sudah beredar di jalanan ibu kota. Sebelum nanti BMW i7 muncul, ini yang paling mahalnya dari BMW saat ini. Nah, sekarang kita bakal bandingin dalam 3 hal, teman-teman. Fitur atau gimmick, kenyamanan berkendara, dan yang terakhir, performance-nya nih. Dari 3 hal itu, kalian nanti bisa menilai sendiri mana yang paling worth it. Jadi ini adalah Wuling REV Long Range, teman-teman. Nah, bisa dibilang Wuling REV yang tipe paling tingginya. Secara spesifikasi, mobil ini menghasilkan tenaga yang 40 horsepower saja. 40 horsepower itu, ya FYI, itu lebih kecil tenaganya dibandingkan Kawasaki ZX25, teman-teman. 250 cc 4 silinder motor dari Kawasaki itu menghasilkan tenaga 50 horsepower. Ini cuma 40 horsepower. Walaupun secara torsi ini besar, 110 Nm. Untuk mobil yang seukuran Wuling REV-nya ini, spek seperti itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Wuling REV ini juga bisa dibilang menjadi salah satu mobil ya, atau mungkin mobil listrik yang paling laku yang ada di Indonesia saat ini, teman-teman. Waktu 3 bulan pertama setelah peluncuran, mobil ini sempat masuk ke top 20 mobil yang laku di Indonesia. Top 20 loh, top 20 itu saingannya tuh mobil-mobil lain yang kalian lihat di jalanan saat ini. Untuk sebuah mobil listrik itu luar biasa banget. Wuling REV yang long range ini itu bisa mencapai jarak 300 km sekali charge, teman-teman. Nah, baterainya itu berukuran hanya 26,5, kalau nggak salah 26,5 kWh. Tidak begitu besar karena juga mobilnya tidak begitu berat kan, dan juga performanya tidak tinggi, jadi tidak membutuhkan baterai yang super besar. Makanya kenapa Wuling REV ini bisa dicas di rumah tanpa perlu adanya tambahan jalur listrik lagi ataupun tanpa perlu adanya fast charging. Dan Wuling REV ini pun juga tidak bisa fast charging menggunakan charger-charger yang tersedia di SPSK LU ataupun dari merek Hyundai gitu ya. Yang ada DC chargernya dia nggak bisa, teman-teman. Dia bisanya model Type 2 itu pun juga menggunakan adapter, karena somehow Wuling REV ini colokan chargernya berbeda dengan yang lain. Tapi setiap kali pembelian sudah dapat adapternya. Halo Wuling, minta duit. Jadi ini adalah BMW iX40 xDrive. Jadi artinya mobil ini 4-wheel drive. Ada 2 motor di depan dan di belakang. Menghasilkan tenaga sekitar 360-an PS dan 400 lebih Nm of torque. Jadi dibandingkan Wuling REV-nya, mobil ini tenaganya berkali-kali lipat. Horsepower hampir 10 kali, torsinya 4 kali lipat, teman-teman. Nah, mobil ini dijual dengan harga sekitar 2,5-an off the road. Mungkin on the roadnya ya hampir 3 miliar lah, teman-teman. Jadi secara harga dia juga hampir 10 kali lipat dibandingkan dengan Wuling REV-nya. BMW iX ini kalau dibandingkan ukuran dengan BMW yang lain, kira-kira besarannya hampir sama dengan BMW X5, teman-teman. Jadi SUV yang hampir top of the line-nya BMW lah. Namun BMW iX ini tidak sharing platform dengan BMW X5. Jadi ini adalah pure BMW listrik yang dibangun dari nol sama BMW-nya, teman-teman. Makanya walaupun dia seukuran dengan X5,
tapi interiornya itu jauh lebih lega. Bener-bener jauh banget lebih lega, lebih nyaman menurut gue dibandingkan dengan X5-nya. Nah, kalau di Indonesia, BMW iX itu dijual dengan hanya satu trim tersebut, BMW iX40 xDrive. Nah, kalau di luar negeri sebenarnya ada yang lebih kencang dibandingkan si iX40 ini, teman-teman. Bagaimana dengan fitur dari Wuling REV-nya? Nah, Wuling REV-nya ini bisa dibilang untuk di kelasnya fiturnya tuh lumayan banyak, ya kan? Contoh nih, layarnya dua-duanya itu udah full screen, gede banget teman-teman. Bener-bener ini mungkin bisa dibilang paling besar di rentang harga sekitar 300 jutaan rupiah. Bluetooth audio tentunya udah ada, peta maps udah ada, layarnya itu informasinya banyak banget, walaupun dia sebenarnya agak kegedean untuk informasi yang lagi mau ditampilin. Tapi gue sebagai penggunanya suka banget dengan layout dari dua layar ini, teman-teman. Dia ada 3 driving mode, ada eco, ada normal, ada sport. Itu menentukan dari akselerasi dan juga dari top speednya. Fitur yang paling terkenal dari Wuling REV ini adalah voice command-nya. Halo Wuling. Buka jendela pengemudi. Membuka jendela pengemudi. Halo Wuling. Halo. Tolong pesenin air putih. Bisa diulang? Nah, dia masih belum ngerti. Tapi ini bisa buka kaca ini aja ya. Ini udah bisa dibilang canggih banget. Tidak mengerti. Bisa diulang lagi? Nggak apa-apa, nggak jadi. Makasih ya. Jadi memang Wuling ini ya, voice command bahasa Indonesianya ini. Silakan dicoba lagi. Iya, nggak jadi. Tapi ini memang secara fitur ya dari voice command-nya itu, walaupun itu sebenarnya mungkin hanya gimmick, tapi bisa dibilang mobil lain belum ada tuh yang segitunya. Ya kan? Bahkan di beberapa merek Eropa pun nggak ada tuh yang bisa bahasa Indonesia sebagus itu voice command-nya. AC-nya udah digital, ya kan? Cuman emang dia belum ada cruise control. Jadi kalau dari Wuling bisa dibilang fiturnya sedikit, tapi untuk di kelasnya udah lumayan oke banget. Sekarang kita cek di BMW iX-nya. Di dalam mobil 3 miliar teman-teman, BMW iX. Secara fitur atau secara gimmicknya gimana nih? Harganya 10 kali lipat dari Wuling, jadi bisa dibilang fiturnya juga hampir 10 kali lipat dibandingin sama Wulingnya. Layarnya dia 2 juga, tapi ini lebih besar lagi daripada yang di Wuling. Dari jumlah kamera, kalau di Wuling cuma ada kamera mundur, kalau di BMW iX kameranya ada 4. Bahkan dia bisa 360. Tuh, hasil dari beberapa kamera di sekeliling mobil ini, gue bisa geser-geser ngeliatin 360. Di belakang ada mobil apa, di depan ada apa, dan geser-geser ya, bisa pakai tangan. Bahkan abang parsialnya aja kelihatan di situ, ya kan? Tuh, canggih banget kan? Secara entertainment pun, ini speakernya udah Harman Kardon. Bagus, pakai banget teman-teman. Ya kan? Udah ada sunroofnya. Well, sebenarnya ini panoramic roof aja sih, nggak bisa dibuka. Tapi, ya, canggihnya adalah dengan pencet tombol doang, dia bisa berubah dari yang nggak kelihatan dari luar sama kelihatan dari luar. Cuma pencet tombol di sini doang nih. Tuh. Secanggih itu, teman-teman. Belum lagi ngomongin iDrive-nya, ya kan? iDrive-nya settingannya udah banyak banget, bener-bener sebanyak itu. Pokoknya kalau udah ngomongin fitur ya, gue bingung harus mulai dari mana. Karena BMW iX ini kayak BMW lainnya, itu fiturnya banyak sekali, teman-teman. Wah. Gimana tentang kenyamanan? Nah, ini juga nih, ini adalah sebuah hal yang paling sering orang tanya juga tentang Wuling REV-nya. Mobilnya kan kecil, iya kan? Pelaknya kecil, pasti naikannya nggak enak deh. Nah, di sini gue mau kasih tahu kalian, Wuling REV ya, itu adalah mobil dengan settingan suspensi yang enak. Ya, dia bukan kayak S-Class atau seri 7 gitu, enggak teman-teman. Tapi menurut gue, ya untuk sebuah mobil dengan harga 3 jutaan,
ya, dengan ban yang ukurannya kecil juga, kalau ngelewatin jalanan jelek ibu kota, ini mobil yang enak. Ini bukan mobil yang geradakan yang kayak gini-gini gitu tuh. Enggak, teman-teman. Banyak juga yang membandingkan Wuling REV ini dengan LCGC gitu ya. Mobil yang setengahnya harga ini, tapi karena emang nih baterai lebih mahal, jadi dibandingkan dengan LCGC. Nah, tapi menurut gua, sepengalaman gua nyetir LCGC, ini settingan suspensinya itu lebih enak daripada LCGC. Jadi walaupun Wuling REV ini kecil gitu ya, ini bukan mobil yang tidak enak. Dan karena ini listrik ya, jadi nggak ada suara intrusif dari ruang engine tuh bener-bener nggak ada, teman-teman. Kalau ngomongin soal kekedapan, ya mobil ini emang nggak kedap-kedap banget sih gitu ya. Tapi gara-gara nggak ada mesin itu, jadi menurut gue sebenarnya nggak butuh banget yang namanya sound insulation tambahan untuk si Wuling REV-nya ini. Setirnya pun juga enteng banget. Jadi buat di dalam kota ya, kalau masalah kenyamanan, Wuling REV ini oke banget. Belum lagi kalau ngomongin soal nyari parkir, aduh, ini udah the best deh. Parkir paralel kayak parkir apapun itu ya, nyari parkir nggak ada yang ngalahin deh namanya Wuling REV 1 ini. Jadi kalau soal kenyamanan, di kelas 300 jutaan rupiah ya, Wuling REV ini sebenarnya oke. Menurut gua dia bisa mematahkan lah pesimisnya orang-orang terhadap mobil kecil satu ini, teman-teman. Wuling REV ini emang setelah setahun lebih lah ya pakai ini, sungguh menyenangkan mobilnya. Kenyamanan di BMW iX. Senyaman apa sih mobil listrik hampir 3 miliar ini? Kalau ditanya senyaman apa, sangat nyaman, teman-teman. Somehow mobil ini ya, itu interiornya tuh bener-bener nyaman banget. Secara suspensi, mobil ini emang enak naikannya. Empuk, tapi tetap dengan ada tipikal BMW-nya yang ada sedikit firmnya gitu ya. Tapi walaupun mobil ini bukan Airsus, menurut gue settingannya di mobil ini tuh pas banget. Enak banget, bener-bener kayak dari kemarin gue pakai mobil ini, gue bisa kayak bilang ini mungkin lebih enak daripada seri 5 touringnya yang ada di rumah. Belum lagi ngomongin tentang audionya, ya kan? Dari Harman Kardon di mobil ini, itu beda banget sama Harman Kardon yang ada di seri 5 touringnya. Padahal sama Harman Kardon nih, tapi somehow di sini suaranya bener-bener jauh lebih surround, jauh lebih bagus. Belum lagi kalau kita ngomongin juga kenyamanan dari posisi berkendaranya. Emang beda sih ya, mobil yang dibangun sama brand yang udah lama banget bikin mobil gitu ya, kayak BMW gini, dibandingkan dengan si Wulingnya yang bisa dibilang sebuah merek baru lah. Jadi refinement kayak contoh di posisi berkendaranya itu lumayan terasa berbedanya. Yang paling terasa berbeda, paling gampang deh ya, itu adalah posisi kakinya. Nah, jadi BMW iX sama Wuling REV-nya itu sama-sama nggak ada tengahnya, ini kosong lah teman-teman. Jadi center dashboard ini tengahnya tuh kosong, kaki kalian bisa ke kiri bisa ke kanan. Perbedaannya kalau di Wuling itu benar-benar dikosongin tuh. Nah kalau di BMW iX di tengahnya sini kayak semacam dikasih ganjalan, dan untuk kaki kirinya itu tetap dikasih tatakan kayak BMW lainnya. Sehingga ketika kalian nyetir, posisi kaki kirinya itu tidak perlu sampai turun banget ke lantai, tapi juga tidak perlu kalian paksa tegak. Ada footrest-nya namanya. Hal kecil begini nih, ini cukup mempengaruhi kenyamanan berkendara kalau misalnya kalian lagi nyetir lumayan lama. Mungkin bisa dibilang di atas setengah jam, di atas sejam, kerasa tuh perbedaannya antara ada dan tidak adanya footrest. Kemudian setirnya, bentukannya nggak bulat teman-teman. Ketika gue pertama kali naik mobil ini, gue kayak, ini mobil apa sih? Setirnya nggak bulat gini, aneh banget deh. Tapi ternyata setelah gue pakai beberapa hari, setir tidak bulatnya menurut gue lebih make sense. Kenapa? Pertama, ketika kalian megang setir ya, sebenarnya kalian tuh pasti selalu pegang setir di posisi 9 sama 3 atau 10 dengan 2. Nah, kalau di posisi itu sebenarnya mirip-mirip lah sama setir bulat. Tapi bagian atas dari setir iX ini itu dipotong datar. Sama juga bagian bawahnya dipotong datar. Kalau setir bagian bawah dipotong datar udah banyak lah kayak mobil-mobil sport. Tapi ternyata setir atas dipotong datar itu mempengaruhi atau memperbaiki dari visibilitas kalian ketika nyetir. Jadi ini ketika gue nyetir begini,
gue merasa pandangan ke depan tuh lebih luas, tidak terhalangi oleh setir yang biasanya bulat muncung sedikit di sini nih. Jadi menurut gue setir ternyata tidak harus bulat untuk sempurna teman-teman. Setir begini juga ternyata enak. Performance. Nah, ya mungkin performance ini bukan poin terkuat dari Wuling REV ini teman-teman. Dia hanya 40 horsepower ya kan. Torsi juga cuma 110. Nggak kurang, cuman juga nggak berlebihan gitu. Jadi kalau misalkan gue lagi pakai eco mode begini ya kan, gue bejek ya kayak gitu doang sih, kayak lama gitu. Gua ganti ke mode sport pun ya cuman cukup aja gitu. Jadi bukan mobil yang kayak wah mobil listrik torsinya gede banget, pasti yang ngebut banget gitu. Top speed juga cuman 105 km per jam di mode sport. Di mode eco ya di 85 itu udah mentok. Jadi kalau memang masalah performance yang kalian cari ya mobil di rentang harga ini memang nggak ada ya, bisa dibilang kayak gitu sih. Ngomongin soal performance, nah ini dia BMW iX40 itu luar biasa banget performance-nya. Sebenarnya kalau secara figur 0 sampai 100 dia cuma 6 detikan sih teman-teman. Tapi karena motor listrik, torsinya ya kan torsi 400 Nm itu bener-bener kalian itu langsung narik. Arif aja dari tadi udah sampai kayak mau mual deh. Karena emang bener-bener torsinya itu luar biasa banget mobil ini performance-nya. Itu tadi pasti pakai mode yang biasa. Kalau gue pakai mode yang sport di mobil ini, Arif sampai pegangan. Gue lihat banget Arif pegangan di situ. Coba kita gas, tuh. Luar biasa torsinya. Torsinya itu loh teman-teman. Nah ini baru yang iX40 loh. iX tuh ada yang iX60. Itu yang torsinya 600 dan horsepower 700. Jadi itu jauh lebih kenceng lagi daripada ini. Cuman ini aja ya, itu buat nyalip-nyalip, wah luar biasa banget. Bener-bener kayak nariknya tuh bener-bener kayak brutal banget guys gitu. Mungkin kalau gue boleh bandingin ya sama BMW kayak M3 yang waktu itu pernah gue cobain, tarikan-tarikan 1 detik 2 detik pertamanya tuh sama tuh. Nah setelah itu di atasnya kalau yang iX60 ini udah mulai datar lagi tuh. Tetap kencang tapi mulai datar. Kalau kayak M3 gitu itu masih akan lebih narik tuh di atasnya. Jadi kalau secara performance apakah 10 kali lipat dibandingkan dengan Wuling REV-nya? Iya bisa dibilang hampir teman-teman. Ini 0 sampai 100 6,1 detik, Wuling REV-nya 0 sampai 100 mungkin sekitar 15 bahkan hampir 20 detik. Ya, lumayan ya, motong hampir kira-kira 10 detik teman-teman. Jadi kalau secara performance dari BMW iX-nya itu kalian tidak usah meragukan lagi. Dan kalau kalian dengerin ada suaranya kan. Nah, kita ganti sama mode yang biasa. Suaranya berbeda. Ya kan? Agak berbeda. Nah, itu suara itu dirancang sama Hans Zimmer. Kalau kalian nonton Interstellar, yang bikin soundtrack itu adalah Hans Zimmer. Kalau kalian sendiri nih ya, gue penasaran nih, gue pengen nanya nih sama kalian. Kalau kalian naik mobil listrik ya, ekspektasi kalian itu terhadap suara palsunya itu seperti apa sih? Apakah kalian lebih suka suara-suara yang memang bukan suara mesin kayak yang di BMW gini, atau suara mesin yang direkam kemudian ditaruh di mobil listrik kayak yang dilakukan sama beberapa merek lainnya, teman-teman? Jadi kalian lebih suka mana? Suara yang kayak tadi gitu, atau suara mobil mesin bensin ditaruh di mobil listrik? Kalian pilih mana?
Jadi kalau ditanya lebih worth it mana? Hampir 3 miliar atau 300 jutaan rupiah untuk mobil listrik? Menurut gua jawabannya masing-masing worth it, teman-teman. Wuling menurut gua di harga 300 juta rupiah untuk dapat mobil listrik dengan range 300 km, dengan ukuran yang sebenarnya tidak terlalu sempit di dalam gitu kan, naikannya enak. Menurut gua oke. Untuk value 300 juta Wuling REV ini oke. Makanya gue pun juga sampai punya Wuling REV. Nah, kalau dari BMW iX-nya gimana? Apakah worth it? Mobil listrik dari BMW ini hampir harganya 3 miliar rupiah. Sekarang kita bandingin dengan kompetitor di BMW-nya sendiri gitu ya. BMW X7 itu lebih besar dari ini. BMW X5 di bawah ini, tapi dia lebih kecil juga sebenarnya. Jadi kalau secara ukuran, ya memang dia berada di situ teman-teman, di harga segituan itu. Dari sisi kemewahan, hampir 3 miliar, ya memang juga terasa kemewahannya. Di dalam leathernya bagus semua, audionya bagus semua. Jadi secara kemewahan pun mobil ini yang memang sebenarnya berada di harga segituan teman-teman. Kalau disuruh pilih yang mana, ya kalau misalnya punya duit banyak banget, dua-duanya. Satu kalau lagi pengen kencang, satu lagi kalau misalkan lagi sering lewatin jalan kecil-kecil, ini adalah juaranya. Kalau menurut kalian, gimana? Mobil listrik, 3 miliar sama 3 juta, pilih mana? Dan sebelum kalian ngomong, ya rasain aja nanti kalau baterainya rusak, pasti harganya jadi jauh lebih mahal biaya perawatannya. Tenang, dua-duanya punya garansi baterai yang cukup lama teman-teman. Jangan lupa di like videonya, saya Sevi Jaran. See you next video guys, bye-bye.